Hai, perkenalkan saya Adelia Purnamasari dengan NIM 1241701, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tata cara debat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum saya menjelaskan tata cara debat, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu debat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Saya akan memaparkan materi tentang debat terlebih dahulu ya. 1. Pengertian debat. 2. Unsur-unsur debat. 3. Manfaat debat. 4. Ciri-ciri debat. 5. Tata cara debat. 6. Struktur debat. 7. Contoh debat. Debat adalah suatu kegiatan mengadu argumentasi antara dua pihak atau lebih yang bersifat perorangan ataupun kelompok di dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Unsur-unsur debat. Mosi adalah hal atau topik yang sedang diperdebatkan yang mengandung hal-hal yang bersifat konvensional. Di sini ada pihak pro dan kontra. Mosi sangat penting di dalam debat. Tim pro adalah tim yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan. Tim kontra adalah tim yang tidak setuju atau menata mosi yang diperdebatkan. Tim ini biasanya terdiri ada 3 orang. Tim netral adalah tim yang memberikan dua sisi baik dukungan ataupun sanggahan terhadap topik yang diperdebatkan. Moderator adalah orang yang memimpin dan membantu jalan perdebatan. Tugasnya seperti membaca tata tertib debat, memperkenalkan masing-masing pihak, dan menyampaikan mosi yang dibicarakan. Penulis adalah orang yang menulis kesimpulan dari suatu debat. Manfaat debat. Melatih mental atau keberanian mengemukakan pendapat di hadapan umum. Melatih mematahkan pendapat dari lawan debat. Meningkatkan kemampuan dalam merespon suatu masalah. Melatih untuk bersikap harusnya tadi tuh ada 5 manfaat dari debat. 1. Melatih mental atau keberanian mengemukakan pendapat di hadapan umum. 2. Melatih mematahkan pendapat dari lawan debat. 3. Meningkatkan kemampuan dalam merespon suatu masalah. 4. Melatih untuk bersikap kritis terhadap semua materi yang diperdebatkan. 5. Memanfaatkan pemahaman konsep dari materi yang diperdebatkan. Ciri-ciri debat ada 6. 1. Mempunyai 2 sudut pandang, yaitu alternatif atau pihak yang menyetujui topik debat dan negatif atau pihak yang tidak menyetujui topik debat. 2. Adanya proses saling mempertahankan pendapat antara dua belah pihak. 3. Adanya saling mengadu argumentasi untuk tujuan memperoleh kemenangan. 4. Hasil debat diperoleh melalui voting dan keputusan juri. 5. Terdapat sesi tanya jawab yang sifatnya terbatas dan bertujuan untuk menyatukan pihak lawan. 6. Adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang dilakukan oleh moderator.
Tata cara debat. 1. Pertanyaan atau tentang sebaliknya dikemukakan secara profesional, tidak menghina lawan, tidak merendahkan lawan, atau berkomentar yang menyerang pribadi tidak dapat diterima. 2. Menganalisis kritik sintaksis, keterampilan retorika, atau tidak terbata-bata. 3. Fokus pada posisi pihak lawan atau argumen lawan. Harus tahu kelemahan dan kelebihan lawan yang merupakan hal penting dalam strategi kesalahan logis dan gunakan secara efektif dalam menyangkal argumen pihak lawan. 4. Menggunakan logika dan menyusun dan menyampaikan argumen atau pertanyaan. 5. Mengetahui kesalahan umum di dalam berpikir secara kesalahan logis dan menggunakan secara efektif dalam menyangkal argumen lawan. 6. Menyajikan isi atau materi dengan akurat, menggunakan selalu konten, data atau fakta yang berhubungan dengan mendukung pandangan. 7. Memastikan kesalahan semua bukti eksternal yang dihindangkan dalam argumen. 8. Kesimpulan dalam debat merupakan kesimpulan final. Gunakan itu sebagai kesempatan untuk menyangkal atau menonjolkan ke lawan. Struktur debat. Pengenalan. Pada struktur ini setiap tim, baik tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral, memperkenalkan diri. Menyampaikan argumentasi. Pada penyampaian argumen, setiap tim menyampaikan argumentasinya terhadap topik yang dimulai dari tim afirmasi, lalu tim oposisi, dan diakhiri dengan tim netral. Debat. Pada debat masing-masing tim mengomentari setiap argumentasi dari tim lainnya. Simpulan. Pada kesimpulan, setiap tim memberikan ungkapan putusan terhadap pernyataan topik yang sesuai dengan posisinya. Contoh debat. Contoh judul yang sering muncul atau mengenai tema debat. 1. Teks debat tema lingkungan. 2. Teks debat tema generasi micin. 3. Teks debat tema full day school. 4. Dan lainnya. Dari contoh-contoh tadi, banyak sekali dipakai oleh semua orang untuk menentukan judul atau tema debat yang paling mudah untuk dipaparkan. Demikian paparan materi tentang debat kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.